Giring Niji, penyanyi ya? Sekarang juga penyanyi? Kurang tahu deh. Kalau buat sekarang ya aku taunya dulu-dulunya aja dia penyanyi. Iya. Sekarang emang jadi siapa? Jadi apa dia? Politisi. Oh, politisi. Iya, vokalis Niji. Sekarang jadi politisi, tahu nggak? Pernah denger sih dia waktu debat di Mata Najwa. Tapi nggak tahu ya. Iya, kurang tahu. Episode The Politician kali ini kami akan menghadirkan sosok yang dulunya nih dikenal sebagai penyanyi, saat ini beralih menjadi politisi. Nah, penasaran siapa? Kita langsung temuin. Permisi. Halo. Apa kabar? Halo bro. Siap. Bro Giring ini. Nah, Halo. kita udah di kediamannya Bro Giring Ganesa. Nah, biasanya nih bro, kalau misalnya sambil jalan kali Oh, ya. ayo. Kalau biasanya dulu kan artis, terus sekarang jadi politisi. Kesibukannya apa aja ya bro ya? Sama aja bangun pagi ya, nggak ada Bangun bedanya. pagi. Bangun pagi, terus tadi kan nganter anak-anak. Nggak nganter sih, cuma nyiapin anak-anak sekolah. Cynthia sih yang paling hebat lah. Kalau ngurusin anak-anak kan. Nah, pagi-pagi udah hektik lah kalau pagi-pagi banget. Terus abis itu kalau anak-anak udah sekolah biasanya kita meditasi, baca buku, gitu, ngopi. Nah ini favorit kita di sini nih, karena ijo-ijo semua kan. Nah meditasi juga biasa di sini. Ini mumpung kayaknya nih masih mendung, berarti masih pagi. Berarti ya mau meditasi, kayaknya boleh diajarin nih meditasi. Ya boleh, ayo. Dong, yuk. Ayo, kita ajarin dia. Berarti ini kita mau siap-siap meditasinya ya. Kita siapin dulu alat. Berarti ini ya. Udah duluan dari tadi, kita selesai itu selesai. Berarti kalau ketiduran salah ya. Enggak apa-apa. Tadi katanya kalau yang benar itu Itu kan ngantuk ya. ngantuk. Aduh jadi ngantuk nih. Jadi kalau meditasi itu Dia gini. gini. Sudah sejak kapan Bro Giring meditasi? Kapan ya? Udah lama ya? Sebelum pandemik sih pasti. Oh, Mulai agak intens sih pas sebelum pandemi. apa sih manfaatnya kemarin mungkin sebelum bermeditasi sekarang bagi Bro Giring dan juga Banyak ya, beda kan kita beda manfaat ya. Kalau aku kan pagi-pagi hektik tuh kan anak-anak, nyiapin anak-anak sekolah, bekalnya, belum berantem ya pagi-pagi. Jadi pagi-pagi dia udah bye-bye. Udah kayak oh my god, aku butuh kayak dinetralin gitu lah jiwanya. Jadi habis itu pas meditasi jadi kembali balance sih. dampak Kalau udah politisi, wah itu. Terus banyak Kalau nggak lagi, meditasi gila kayak gue ya. banyak haters, banyak yang kritik. Nah, Dan itu dia juga tuh. Kita gimana? Menetralin kan jadinya. Netralin. Jadi kalau misalnya ada orang kritik gini-gini ya, cuma bisa senyumin aja. Saya percaya bahwa kayak misalnya gini ya, misalnya saya nggak beli Cynthia gitu, pakai ini gitu ya. Kan ini pilihannya Cynthia mau ngambil apa enggak. Mau baca, mau balas. Mau baca, mau balas itu kan pilihan. Jadi dan mau menerima juga pilihan. Dan banyak sekali orang sekarang semuanya dibaca, dibalas, diterima. Kalau gue kan enggak. Ya udah. Nggak bakal ribet ngambil pusing, nggak bakal ngefek ke hidup gue juga Iya. gitu. Kayak kita dibully, PSI dibully, di roasting. Kita memilih untuk ya udah nggak apa-apa. Ini kan demokrasi Iya. gitu. Ngapain lo harus Bebas baper berpendapat, ya. gitu. 3 tips nih dari Bro Giring untuk menghadapi kritik-kritik netizen dan lain-lain itu. 3 tips ya. 1, ini kan negara demokrasi. Jadi semua orang punya hak untuk berekspresi. Tetapi jangan, pokoknya kalau sudah ada yang pengancaman,
sara, terus habis itu yang udah merendahkan gitu ya barulah kita bisa bertindak misalnya. Udah ada undang-undangnya juga. Tapi kalau cuman masih nyela-nyelain roasting gitu, apalagi kalau stand up comedian roasting kita mah oke-oke aja. Terus sama yang tadi saya bilang bahwa itu hak kita untuk nerima apa enggak. Oke, berarti pilihan. Pilihan. Atau enggak. Jadi kalau lo dikritik gitu ya, sama orang yang lo nggak kenal, sama orang yang cuman lo ikut pemilihan RT aja dulu gitu-gitu, ya itu pilihan. Nah tadi dia nantangin mau bikinnya sarapan yang spesial. Nah, Sis ini mau bikin sarapan apa? Mau bikin natok kesukaan Mas Giring yang tadi diceritain itu. Ada di dalam sini, nanti kita buka bareng-bareng. Tapi aku butuh bantuan kamu, Tina. Oke, ditantang lagi nih, bantuin masak nih. Mbak Cynthia, Iya. sejak kapan sih suka masak? Semenjak di ultimatum pas pacaran dia. Jadi Mas Giring kayak bilang kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi pacaran gitu, masih pacaran. Nah, aku ya nanti kalau udah mau nikah, aku sih pengen banget sih punya istri yang bisa masak gitu. Kode ya? Kode banget. Akhirnya aku kayak, aku aja sama ayahku nggak boleh ke dapur, jadi kayak nggak boleh kena minyak gitu-gitu. Oke, udah semenjak itu aku belajar. Untungnya mamaku jago banget masak, jadi udah deh mulai kalau media manggung atau apa aku masakin, aku bekelin gitu. Tapi makin lama ternyata masak tuh ini kayak passion aku juga gitu. Aku seneng, kayak salah satu me time aku sih. Enak. Serius? Oke. Coba biji-bijiannya ya. Bisa Ember? Mukanya. Oke, gua coba. Tadi kita makan ya, kamu bareng. Tadakimasu. Gua. Gila enak banget. Ini gimana sih adaptasinya? Dulu Ketum kan artis, sekarang politisi. Ada perubahan gak sih? Maksudnya ini kan dua dunia yang sangat berbeda. Actually udah bukan itu juga sih dari awalnya. Sebagai musisi, vokalis band, punya bisnis ya, kerja kantoran, tempatnya. Abis itu sekarang politisi. Cuma kalau di politisi ini kayak dari awal kayak udah, apalagi sebagai sekarang jadi ketua umum kayak udah mindsetnya ya memang udah harus menghibahkan suami dulu untuk sementara waktu, dan anak-anak juga tahu sih waktunya jadi nggak maksimal lagi mah. Oh dulu jadi artis apalagi anak band, banyak fansnya kan, cewek-cewek. Iya. Ini Ketum juga Banyak. pasti masih banyak. Suka cemburu nggak sih? Enggak. Oh enggak. Aku sama pacarnya enggak ya, nih Jolik mah temenan semua, maksudnya enggak gimana-gimana. Kalau sekarang kan ibu-ibu lucu-lucu banget kalau belusukan ada di pasar. Ngeliat dia kayak ada jejeritan gitu, lucu banget, aku malah seneng. Kalau ada nggak sih hal yang mungkin dulu ketika jadi artis biasa dilakukan, mungkin waktunya lebih banyak mungkin kalau sekarang tuh ada yang berubah atau yang nggak bisa dilakuin? Apa ya saya nggak bisa dilakuin? Ya banyak yang harus dijaga sih sebetulnya kan. Lebih berhati-hati sih. Saya mencoba untuk apapun yang terjadi, walaupun saya sebagai ketua umum, tetap menjadi Giring yang dulu sih gitu. Dan ya tapi nggak se-ekstrem yang dulu ya. Dulu kan ya rockstar gimana ya. Tapi sekarang benar-benar dijaga. Tapi yang paling penting adalah mengedepankan humanisnya lah yang paling. Lebih suka bergiring jadi politisi, penyanyi atau pengusaha lah, ada 3 lah. Oh, jujur aja nggak apa-apa. Jujur aja, beda-beda soalnya sih, ada plus minusnya. Jadi apapun di setiap pilihannya dia pada saat itu ya aku nikmatin aja sih. Nggak yang gimana-gimana, semuanya oke-oke aja sih. Nggak ada yang bikin aku kayak tersiksa atau gimana semenjak jadi ini, enggak. Jadi kayak udahlah, emang jalanin aja. Tapi ada rasa takut nggak sih, apalagi kalau jadi politisi itu kan mungkin banyak musuhnya, apalagi sebagai seorang istri gitu, seperti apa? Pastilah, ada rasa khawatir.
Cuman ya gimana ya, balik lagi cuma bisa pasrah, doain aja, support aja, udah. Boleh dong Bro Giring nyanyiin lagu sedikit aja yang buat, tadi kan kalau nggak salah bikin lagu ya? Iya. Sebagai penutup makan pagi kita yang Bintang yang mempertemukan kita, cinta yang mempersatukan kita. Oh Tuhan, dengarkan doa dari cinta yang terlarang. Gitu. Terlarang. Dulu kan memang ceritanya kan saya waktu itu kan single ya kan, belum pernah menikah. Terus ya lagi itu lagi top-topnya, tiba-tiba kan pacaran sama single mother anak satu gitu kan, dan ya publik juga akhirnya heboh mencari-cari masa lalu dan kesalahan-kesalahan Cynthia dan mempengaruhi bagaimana pandangan subjektif orang keluarga ke dia gitu, padahal ini orang baik gitu. Ya itu sebagai curhatan lah bahwa ya kita mencintai seseorang ya harus kita perjuangin. Jadi selama setahun kan saya diuji dulu, saya mumpuni nggak nih jadi ketua umum, ya kan? Selama setahun ya saya buktiin gitu bahwa di tengah-tengah COVID-19 aja saya tetap turun ke masyarakat, tetap keliling Indonesia, memimpin, bikin program ini, program itu, dan kita jalanin kan. Nah, kita pengen tahu nih, uji kekompakan antara Mas Giring dan juga Mbak Cynthia di Cuma Nanya-Nanya. Seberapa tahukah kalian masing-masing? Sudah siap? Siap. Siap. Oke ya. Jangan nyontek ya. Ya. Oke, yang pertama, apa makanan kesukaan masing-masing? Berarti Mbak Cynthia jawab kesukaannya Mas Giring jawab makanan kesukaan Mbak Cynthia. Banyak apa-apa ya? Gampang. Udah banyak banget makanan. Udah 3 aja lah. Udah? Langsung jawab sekarang. Tat. Sabar dong. Berbarengan. Wih bahaya loh, kira gue mau kalah. Kompetitif banget sih mereka berdua nih. Gak mau kalah. Yang paling banyak berarti yang lebih cinta. Oke. Oke, itu ya. Gila kompetitif banget, gila. Yang paling banyak yang lebih cinta. Kita buktikan siapa yang lebih cinta. Siap ya, dibuka Siap. ya. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Coba. Oyster, gila ramen, Oh, iya bener. sop mata kambing. Bener semua nggak? Bener semua. Yeay. Sekarang. Aku ikan gurame goreng plus sambal tomat Betul. plus lalapan, ay gormen, ayo Betul. Leonato. Betul. Banyak kan aku. Yeay. Berarti 1 sama ya. 1-0 dong. Kamu banyak kan aku. Oke, kompetitif banget. Berarti 1-0. Aduh. Di mana tempat pertama kali ketemu dan masakan apa yang dimasak oleh Mbak Cynthia? Oh, cuma gampil. Aku juga nulis nih. Iya. Kalau yang sebelah sini agak mikir ya, kalau yang di sini. Enggak, gue lupa namanya aja. Siap. 1, 2, 3, silakan. Di Bali. Di Bali di Legian, lebih detail lagi. Oh detail ya. Ayam sambal hijau. Ayam cabai hijau ya. Ayam kemangi Oke, cabai hijau. Tapi karena lebih lengkap Mas Giring, ya. Oke nggak apa-apa. Oke, jadi Aku sportif kok orang. Oke deh saya. 3 sama ya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan keempat. Pasanganku akan marah jika agak susah kan ternyata. Sudah? Ini Satu dulu deh. lagi. Lupa. Udah lah 3 dulu. Gue cuma 2. Oh, aku sebenarnya banyak, cuman kayak adalah kesian. Sekali. Oke, siap. Oke, siap. Ya. Kamu 1, duluan. 2, 3, buka jawabannya. Apa tuh? Pergi nggak izin. Oke. Telepon nggak diangkat-angkat. Oke. Menegur lawan jenis duluan. Ya, Oke. Berarti Mbak Cynthia kalau 100 Cynthia marah kalau terlalu hangat sama lawan jenis. Iya. Ya. Itu bukan Cynthia doang kayaknya ya. Cewek Iya nih. kan nih. Sama lupa tanggal penting lah. Iya bener. tanggal Lupa. pernikahan. Kamu Iya nikah kan pernah. udah hafal. Tahun kedua pernah Aku lupa. pernah tuh. Dulu. Tahun Sekarang kan, kedua. sekarang semua udah
Dava ya. Dava. Soalnya aku ganti Password passwordnya. wifi Jadi rumah. jadi tahu udah password wifi. Password wifi rumah. Iya, satu lagi apa tadi dia? Ya udah lupa tanggal penting sama terlalu hangat sama lawan jenis. Betul. Oke. Apa hal yang orang lain nggak tahu tentang masing-masing keunikannya? Mungkin Mbak Oh my Cynthia God. apa? Mas Eh, Giring apa? Oke, pertanyaan terakhir nih ya, Pamungkas. Udah, siapa satu yang aja menang lah ya? ini aku. Yes, satu aja ya. Satu nggak aja ya. banyak-banyak ya. Satu tapi paling gong gitu loh. Iya. Tapi Satu. jangan jahat ya sayang. Enggak. Kalau ada kamu jahat. Enggak, bener ini deh. bagus kok, ini Kalau bagus. jahat di-cut ya guys. 1, 2, 3. Kamu? Ngorok. Ya biasa banget Oh, sih. biasa ya. Standar, semua laki-laki juga Kamu nggak dijawabin aku ngorok. deh. So standard Apa? levelnya. Oke? Lihat. Dan aku baca dulu baru dia. Kagak lah. Cynthia tuh saking, gue jadi cerita gini. Nyebelin ya. Waktu gue pacaran gue ngomong, Oh gue iya. gak suka banget kalau cewek kentut depan gue ilfil gitu. Iya. Jadi sampai detik ini dia nggak pernah kentut depan gue. Jadi Iya. nahan, dia Nggak sampai pernah. nahan kentut sampai perut kembung. Karena dia nggak mau, dia menjaga reputasinya. Iya, aku nggak Jadi dia nggak pernah. pernah kentut kecuali kalau nggak sengaja ya. Iya. Tapi nggak pernah kentut depan dia. Nggak pernah kentut. Jadi benar-benar dia menahan image-nya dia. Dia menjaga perasaan gue supaya gue nggak ilfil. Bisa disimpulkan ini kompak, kemudian kompetitif sih, dan bisa dilihat ya gemes ya. Thank you. Terima kasih. Asik. Masih kuliah, terus mau jadi caleg seperti apa? Oke, pertama izin nih tadi kalau ditanya ngobrolin apa sama Bro Ketum, ini juga yang jadi motivasi gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk maju kayak gitu? Karena di lingkungan yang lain gitu mungkin anak muda itu ada, tapi sebagai pelengkap, sebagai pembantu kurang lebih kayak gitu. Ketika aku magang gitu di PSI, hampir setiap hari itu ditanyain itu nyalek dong, ayo kayak gitu didukung. Dan kita juga diskusi. Kalau aku kebetulan minat ilmu politik, ekonomi politik tentang kebijakan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya, dan itu banyak diskusi di sini sama teman-teman PSI yang lain juga, dan itu yang mau didorong gitu, bagaimana hak-hak masyarakat untuk sehat, hak masyarakat untuk dapat layanan kesehatan dan lain sebagainya itu bisa didorong dan diterapkan lewat masukin orang kita ke parlemen, jalanin kebijakan yang benar, dan itu berjalan seperti itu sih. Tapi kalau terjun ke politik, biasanya nih ya, modal politiknya kan besar. Nah, gimana nih bro? Ini kan masih muda, biasa kayak butuh kampanye, butuh sosialisasi. Seperti apa bro? PS itu kan nyalek itu nggak pakai mahar. Ya kan? Itu yang harus digarisbawahi. Kampanye terbaik menurut kita adalah belusukan, mendekatkan diri ke masyarakat. Di PSI kita tidak pernah punya mimpi untuk harus mengejar juara umum, harus suara paling banyak, enggak lah. Yang penting terpilih, dapat suara kursi keberapa, yang penting masuk. Ini ruangan meja bersejarah. Karena Di sini? banyak. Dulu pertama kali gua diwawancara Sis Grace di sini. Oh, ini bersejarah ya? Gede banget. Masuk PSI? Iya. Bro, sebenarnya tugas dari seorang ketum itu apa sih yang biasanya? Melayani. Kalau sehari-hari melayani, terus Melayani. Tugas pemimpin cuma satu, melayani. kalau tantangannya? Tantangan, waktu aja sih. Waktu aja. Eh, Hal yang paling menarik mungkin sebagai ketum PSI itu cukup udah lama. Hal yang menarik tuh adalah yang selalu bikin happy adalah ketika melihat kader kita sama anggota dewan kita benar-benar kerja buat rakyat. Itu yang paling bikin saya happy. Saya nggak res atau membuat ini ya, tapi selalu bangga. Kalau ini ruangan saya, nah bisa dilihat. Nah ini adalah kain tenun yang saya dapat ketika lagi Pilkada 2020. Spesial sekali nih, karena pertama kali saya turun Pilkada sebagai PLT Ketua Umum, sama istri saya tuh dikasih ini nih. Dan ini saksi bisu. Saksi. Ini band favorit saya kan, ini Blur. Ini mengingatkan saya untuk setiap kali kayak dari mana saya berasal. Jadi
Blur itu dulu saya ngefans banget, ada posternya di kamar gitu. Jadi one day gue akan punya band kayak Blur. Itu siapa? Giring siapa? Giring Niji. Emang Aca udah lahir waktu Giring Niji masih manggung? Oh, udah ya. Kalau ini siapa? Oh ini siapa? Bro tuh. Oh. Mantap Aca, mantap. Grace memberikan kepercayaan kepada Nino untuk bikin PLT. Apa yang terlintas saat itu? Langsung kaget kah? Gitu. Ya waktu saya ingat sekali waktu itu di ruangan sebelah, di ruangan Sis Grace, saya lagi duduk. Terus Sis Grace ngomong bahwa ya Bro Giring, saya mau melanjutkan kuliah saya S2. Saya ingin Bro Giring untuk melanjutkan perjuangan ini menjadi PLT Ketua Umum. PLT loh, iya kan? Jadi pelaksana tugas. Jadi selama setahun kan saya diuji dulu, saya mumpuni nggak nih jadi Ketua Umum, iya kan? Selama setahun ya saya buktiin gitu bahwa di tengah-tengah COVID-19 saja saya tetap turun ke masyarakat, tetap keliling Indonesia, memimpin, bikin program ini, program itu, dan kita jalanin. Ya waktu diminta itu saya cuma minta satu hal, tunggu dulu ya, saya harus minta doa restu dulu dari ibu sama istri saya dulu. Kalau istri saya sih waktu saya minta restu kayak udah, aduh nih apa lagi sih gitu kan, karena dia udah kayak seperti yang diceritain tadi kan, hidupnya kan udah kayak roller coaster kan, mulai dari band, punya pengusaha terus hampir bangkrut lah, apalah. Jadi hidupnya udah ups and down, jadi udah kayak, aduh ini apa lagi sih gitu. Tapi ya dia udah lebih legowo gitu. Tapi ibu saya sih yang nangis karena dia tahu bahwa kalau dulu nyalek aja masih oke lah, cuman kalau udah jadi ketua umum kan pasti jauh lebih berat. Nanti mencapai target, kemudian seperti apa persiapan dari PSI ini untuk pemilu 2024? Ya kita sudah siap, nomor satu ya jelas ya. Sekarang dalam proses pemenuhan caleg. Karena kita percaya bahwa di tahun 2019 caleg kita hanya 3.000 waktu itu seluruh nasional. Sekarang per hari ini aja sudah naik 2 kali lipat. Kita mau mengejar bahwa seluruh kursi bacalek di seluruh Indonesia harus full. Karena itu salah satu kunci. Karena Sis Grace nggak bakal mungkin bisa gendong partai sendirian lagi di Bali. Bro Aki nggak bisa menggendong partai ini sendirian di Jaksel. Ya Bro Ferdi nggak akan bisa menggendong partainya nanti di dapilnya sendirian. Saya nggak bakal bisa menggendong partai ini sendirian nanti di Bandung dan Cimahi. Ini harus menjadi kerja solidaritas bersama gitu. Satu-satunya caranya itu. Ya kita harus benar-benar rame-rame menggendong partai ini bersama-sama. Gitu. Targetnya berapa kursi atau untuk Bro Giring? Targetnya 15 juta suara lah pasti. Kalau Bro Giring sendiri, apakah ada keinginan untuk yang pasti yang anggota dewan atau ada juga keinginan untuk menjadi pejabat publik lainnya kayak daerah atau lain mencoba seperti itu? Anggota dewan, menteri, presiden, ya itulah. Oke, itu berarti anggota. Kenapa mengusung Pak Ganjar dan juga Mbak Yeni Wahid dari PSI? Bahwa kita itu menentukan Mas Ganjar dan Mbak Yeni bukan yang ujuk-ujuk langsung menentukan. Karena kita punya proses apa namanya rembuk rakyat. Jadi jauh sebelum kita menentukan siapa calon presidennya kita juga sudah meminta dari DPC, DPD, dan DPW untuk setor nama nih. Siapa kira-kira yang bisa melanjutkan perjuangan Pak Jokowi? Dan dapat lah ternyata 9 nama. Dari 9 nama itu kita bikin namanya rembuk rakyat, voting online di website PSI. Dan hasilnya apa? Hasilnya emang Mas Ganjar nomor 1. Dan kedua, kenapa Mbak Yeni? Ya, sederhana, karena nilai-nilai yang diperjuangkan Mbak Yeni adalah sama dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Gitu. Keragaman, toleransi, terus habis itu bagaimana Mbak Yeni selalu terdepan dalam isu-isu perempuan. Gitu. Jadi ya menurut kita ya waduh, ini dua kombinasi yang luar biasa. Gitu. Berarti yakin 2024 PSI akan mencapai targetnya bahkan kapan-kapan? Oh bukan yakin lagi. Yakin berarti? Iya yakin lah, yakin dong. Berarti ya, yakin oh ya, yakin lah. Karena kita gendong semuanya bersama-sama. Tidak hanya anggota dewan yang sudah jadi, tidak hanya para bacalek, tapi ini anak magang ini juga punya faith yang sama. Saya pernah merasakan orang nggak kenal saya juga pernah. Itu di momen Waktu momen-momen ya lagi Niger lagi naik terus turun kan, popularitas kan turun naik ya.
lagi di Kuningan, mau Selamat ngapain datang di nih? Kuningan. Ini rame-rame. Ini adalah program Ngamen Solidaritas dari saya sebagai ketua umum dan juga lagi keliling sosialisasi juga pastikan. Jadi kangen zaman dulu artis ya, kita foto-foto terus ya? Iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Setiap kali ada orang minta foto tuh saya selalu bersyukur loh. Ayo, alhamdulillah masih ada yang minta foto gitu ya. Jadi kita langsung kan mau lihat nanti acara yang apa aja. Boleh harus. Ya, nah ini bisa dilihat nih Bro Giring lagi sibuk, banyak yang minta foto-foto juga. Makasih. Jadi masih berasa artisnya ya Bro. Masih bersyukur. Masih bersyukur. Pokoknya satu setiap lagi ya. kali. Iya. Gak apa-apa lanjut terus ya. ya? Setiap kali ada yang minta foto tuh happy rasanya. Soalnya kan kemarin kan kita waktu pandemi kan nggak bisa bercek. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong, tahu nggak ini Saha mana? Tahu artis ya? Oke, masih diminta foto juga ternyata. Ya saya Ya. jalan. Bro, ini gimana ngelihat ternyata setiap kunjungan juga udah bukan cukup dikenal ya, masih kayak dulu ya. Iya. Bahkan bilang ini artis-artis gitu. Alhamdulillah. Gimana? Ya bersyukur. Saya mah hobinya bersyukur soalnya karena apa yang sudah kita build dulu dan sekarang warga masih kenal, masyarakat masih kenal, dan itu saya pernah merasakan orang nggak kenal saya juga pernah. Itu di momen Waktu momen-momen ya lagi Niji lagi naik terus turun kan, popularitas kan turun naik ya. Jadi setiap kali ada orang minta foto tuh pasti saya akan ayo gitu, karena dalam hati saya ya Allah alhamdulillah masih ada yang mau minta foto. ini banyak Bisa yang give. kenal sebagai artis juga awal itu, jadi nggak masalah ini brand artisnya masih kuat melekatnya. It's okay dong, karena kan gini, kalau di politik ya kan ada 3 teori ya. Dikenal, disukai, dan dipilih gitu kan. Nah, sekarang kan alhamdulillah kita sudah ada 2 nih. Dikenal dan alhamdulillah disukai kan. Kalau malah masalah dipilih apa enggaknya kan tergantung apa program yang mau kita sampaikan dan apa yang mau kita perjuangkan gitu. Ini kita di Kuningan. Biasanya ngapain aja sih Bro? Jadi hampir setiap kali kita ngamen solidaritas tuh pasti ada yang namanya tukar murah. Tukar murah bazar gitu kan. Di tukar murah ada kuponnya. Di kupon nanti ada door prize-nya. Ya pas saya lagi di atas panggung nanti habis nyanyi, terus nanti ayo door prize gitu. Dan habis itu biasanya nyanyi. Berarti tukar murah dibayar. Kenapa nggak gratis Nggak aja? boleh Biasanya dong. kan Nggak boleh. partner-partner Nggak tuh boleh, gratis. nggak boleh dong. Kenapa dong? Ya karena kan itu tidak kita pengen warga tuh juga kita sosialisasikan demokrasi yang baik seperti apa. Seberapa sering sih terjun langsung ke masyarakat seperti ini? Apalagi semenjak menjadi ketua umum. Seminggu 4 kali lah ya. Seminggu 4 kali. Biasa kemana aja selain Kuningan? Kalau nggak salah Kemarin Jawa dari Barat, Tasik. dari Tasik. Sebelum Tasik dari KBB. Terus sebelumnya lagi dari mana lagi ya? Banyak lah, saking banyak sampai lupa gua. Berarti ini bisa dibilang bagian dari kampanye. Ini sosialisasi lah pasti. Sosialisasi. Kalau bicara soal sosialisasi, kalau di Kuningan sendiri ada target suara sendiri nggak sih Ya bagi pastilah, pasti kita minimal 1 kursi untuk DPRD dan juga ya kalau maksimal ya 1 fraksi lah pasti. Kita mau tantang gimana suaranya, masih sama kah? Masih gila kah di panggung? Masih, Kita masih. kali ya. Iya, Lanjut nanti ya. Kamu harus di antara penonton ya nanti. Oke, boleh nanti diajak Boleh ya. lah, boleh. Kita Oke, angkat-angkat siap. ya nanti ya. Boleh, ayo, bangga. Ya anak muda tuh nggak bisa saya ketua umum bla bla bla, nggak bisa. Anak muda harus dirangkul, anak muda harus diajak diskusi. Nggak bisa zaman dulu otoriter gitu, nggak bisa. Oke, misi, yuk, joget bareng, let's go! Aku Tuhan yang bukan milikku, biarkan waktu, joget lagi, lompat lagi, joget lagi. Nggak nyanyi sampai full padahal, cuma deket-deket aja. Lihat dong keringetannya, apalagi tadi 5 lagu. Nah ini minum dulu kita. Oh iya benar. Ini endorse, udah. Enggak. Oh, enggak. Ini emang angus ya.
Bro, ini kan udah enak jadi penyanyi, dulu terkenal banyak penghargaan. Amin, ya Allah. Kenapa terjun ke politik? Pasti semua orang yang terjun ke politik jawabannya sama. Bermulai dari keresahan. Dari keresahan ada harapan. Dan begitu sudah punya harapan, kita menerima panggilan. Panggilan apa? Ya panggilan dari Ibu Pertiwi untuk melayani. Banyak anak muda gimana mau masuk politik, ya kalau belum dapat panggilan, baik itu dari jiwa dan panggilan dari alam gitu ya, ya mendingan nggak usah. Jadi sebenarnya lebih menarik jadi penyanyi atau terjun ke politik ya? Saya nggak pernah melihat harus membanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingke gitu ya. Jadi nggak usah dibanding-bandingin gitu kayak mana lebih enak ini apa enggak. Karena bagi saya itu kan semua perjalanan hidup. Kita kan grow. Saya selalu percaya bahwa manusia itu harus bertumbuh gitu. Dan menurut saya waktu saya jadi musisi, habis itu saya jadi businessman, habis itu nyalek dan sekarang jadi ketua umum, kan berarti kan prosesnya I'm growing gitu. Growing, bigger and bigger gitu. Dan nggak pernah takut menerima tantangan dan selalu melihat opportunity. Kalau ada yang bagus, yang positif ya kita ambil gitu. Oh, ini kan PSI dikenal sebagai partai yang gerakan anak muda begitu. Yes. Gimana gaya komunikasinya? Tadi kan sempat dikatakan emang nggak cukup muda, lumayan butuh tantangan nih untuk bisa menyatukan banyak kader-kader yang muda-muda yang mungkin kritis seperti itu. Seperti apa gaya komunikasinya? Ada satu yang tentang anak muda yang mungkin teman-teman harus tahu adalah give them opportunity, berikan mereka kesempatan, berikan mereka kepercayaan, dan kalau mereka sukses kita harus acungin jempol, dan kalau mereka nggak sukses ya justru kita motivasi. It's okay, kan masih muda ini, ya people make mistakes kan. Tapi lo belajar dari mistake lo, belajar dan jangan mengulangi kesalahan. Ya anak muda tuh nggak bisa saya ketua umum bla bla bla, nggak bisa. Anak muda harus dirangkul, anak muda harus diajak diskusi, anak muda harus dijelaskan ini tujuannya ini ya dan caranya gini ya. Tapi kalau kamu mau pakai cara kamu kesini oke. Tapi kalau misalnya salah ya nggak apa-apa, harus coba lagi. Jadi nggak bisa zaman dulu otoriter gitu, nggak bisa. Ini jelang pemilu 2024, kemudian juga sudah terjun ke dunia politik, udah 2 tahun tadi dari PLT menjadi ketum, sudah cukup lama. 2020 kan? 2020, seperti apa modal politik dari seorang diri? Hati. Hati. Saya melakukan ini semua pakai hati sih, nggak pakai hitung-hitungan. Dari mana nih modalnya seperti apa? Gimana sih? Ya ini kayak Joe, kayak Glorio, 23, 24, mereka semangat banget nyalek. Dari semua kalangan Emang pernah bisa kita masuk? palakin? Nggak pernah kita palakin. Dari semua kalangan. Mereka yang malakin gua, tapi gua nggak pernah malakin mereka. Jadi modelnya seperti apa sistemnya di PSI sendiri? Kalau Iya gini, kalau misalnya kuota di suatu daerah itu memang ini mumpuni ya pasti ada seleksi. Dan kayak contohnya sekarang di DKI Jakarta udah berlimpah ruah calegnya, jadi harus kita seleksi. Di Bandung targetnya itu 50, sekarang sudah 150 yang daftar. Jadi kan harus kita seleksi. Di Bekasi juga seperti itu. Ya ada daerah-daerah yang memang daerah-daerah yang kita sudah kuat itu yang nyalek berlimpah ruah. Tetapi daerah-daerah yang belum, ya kita harus meyakinkan. Ya contohnya kenapa saya banyak keliling sekarang, ya karena saya pengen ketemu dengan tokoh masyarakat bilang, ini udah ada perahunya nih, siapa yang mau nyalek dari jaringan Bapak Ibu silahkan. Kayak kemarin kita ketemu teman-teman ojol. Selama ini teman-teman ojol selalu ngomong bahwa kita cuma digunakan sebagai penarik suara, tapi habis itu begitu udah jadi kita ditinggalkan. Terus saya cuma ngomong gini, lah ngapain Pak kayak gitu? Mendingan Bapak yang jadi, Bapak yang masuk. Bapak tinggal ngobrol sama teman-teman, siapa kira-kira dari teman-teman ojol yang mau nyalek lewat PSI dan kita nggak pakai mahar. Karena terbukti kita di Semarang kita ada mantan supir Grab jadi anggota dewan, di Medan kita punya supir ojol jadi anggota dewan. Jadi intinya adalah kita memberikan kesempatan ke semua orang gitu loh. Gitu. jadi apa yang diperjuangkan PSI? Buat 2024, ya pasti banyak lah ya. Kita punya banyak PR yang sudah kita harus perbaiki lah ya buat bangsa dan negara ini ya. Tapi ada beberapa yang pasti utama. Kita sedang mikirin bagaimana lapangan pekerjaan. Habis itu kita harus mikirin bagaimana begitu seorang mahasiswa lulus bisa langsung diterima kerjaan. Bagaimana anak-anak muda yang di STM, ya di vokasi begitu lulus langsung dapat pekerjaan, ya kan. Lapangan pekerjaan itu nomor 1 yang kita concern. Kedua adalah masalah
kuliah. Kuliah itu kita percaya, kita sudah hitung-hitung bahwa kuliah itu harusnya bisa gratis. Makanya semenjak saya waktu itu pernah mencalonkan diri jadi presiden, saya selalu ngomong bahwa kuliah itu harusnya gratis. Itu hak semua orang, ya kan. Kita percaya bahwa hampir semua negara-negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi, yang tingkat korupsinya tinggi, karena apa? Tingkat pendidikannya juga tinggi. Dan juga di dalam universitas, di dalam sekolah, itu harus diajarin tentang integritas dan anti korupsi. Selain itu kita juga ngomongin tentang BPJS harusnya gratis. Caranya dari mana? Ya, caranya dari bagaimana kita ngutak-ngatik pajak. Dan ternyata begitu dihitung-hitung ternyata bisa. Gitu. Karena apa? Hak kesehatan itu adalah hak untuk sehat, hak untuk selamat, itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Selama ini kenapa fasilitas kesehatan nggak pernah gratis, kenapa mahal? Karena korupsi. Gitu. Jadi banyak lah PR kita lah. Kalau Bro Ketum sendiri melihat politik di Indonesia kan seperti mungkin kalau saat ini banyak isu-isu mengenai 3 periode dan banyak hal. Gambaran ideal politik di mata Bro Giri seperti apa? Gambaran idealnya supaya mungkin tercipta supaya pemilu nanti kondusif. Mana ada politik yang ideal? Karena kan politik itu kan menyesuaikan dengan zaman dan juga struktur sosial. Pasti semuanya akan mengikuti apa yang rakyatnya mau gitu. Yang jelas politik yang nggak ideal adalah politik-politik yang yang menekan, yang menghilangkan kebebasan. Itu yang nggak ideal. Tapi kalau menurut saya sekarang, ya demokrasi masih Indonesia masih mencari bentuknya. Demokrasi di Indonesia jangan harus sama seperti demokrasi di Amerika. Ya harus punya bentuknya sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai dari bangsa ini gitu. Jadi kalau mau saya bilang politik yang ideal, ya nggak ada yang ideal, nggak ada yang perfect, semuanya masih adjustment. Masih dinamika. Kita bangsa ini baru 75 tahun loh. Dia masih mencari bentuknya. Nanti lama-lama ketemu bentuknya sendiri kok. Jadi lebih baik disebut politikus atau pelayan masyarakat? Pelayan masyarakat. Kenapa? Saya masuk ke PSI nggak pernah niat menjadi politisi kok. Saya niatnya jadi pelayan masyarakat. Kenapa? Ya saya melihat Jokowi adalah seorang pelayan masyarakat. Gus Dur adalah seorang pelayan masyarakat. Bung Hatta adalah seorang pelayan masyarakat. Saya tidak melihat diri saya ingin menjadi seorang politisi. Makanya kenapa saya sebagai ketua umum nunjukin ke semua kader saya bahwa lo harus turun ketemu masyarakat. Ya melayani dong masyarakat. That's the point masuk PSI. Kalau mau cari kaya, lo mau jadi jabatan kayak nggak cocok di PSI. Gitu. Tapi kalau mau jadi pelayan masyarakat, ini partai yang paling tepat. Politik hati. Kita turun terus. Dan itu kita belajar dari mana? Ya Pak Jokowi. Setiap kali cuma kasih pesannya gitu Pak Kiai. Mas Giring, kalau mau menang ya harus siap keringetan. Gitu. Brodastis untuk tetap optimis seperti arahan Pak Jokowi. Mana solidaritasmu? PSI 2024. Berarti tanda-tanda kemenangan sudah ada di depan mata, Brodastis. Ada yang mau disampaikan mungkin supaya Kuningan ini jadi lebih maju nantinya? Ya, ke depan ya kita butuh berbagai pemikiran-pemikiran yang inovatif, yang progresif, sehingga Indonesia di kancah internasional bisa berbicara lantang dan terhormat. Kalau sosok Pak Ketum nih, Mas Bro Giring, seperti apa di mata Pak Kiai Asyari? Ya, ini saya terus sengaja hari ini baru pertama kali ketemu. Tapi memang dari pembawaannya hangat. Ya, hangat, kemudian terbuka. Nah ini sebetulnya diharapkan dari seorang pemimpin, sehingga kalau cair kan masyarakat tidak ewu-ewu, sehingga bisa menyampaikan apa yang menjadi problematika hidup itu. Tadi Bro Giring berbicara mengenai sosok Gus Dur. Seperti apa Gus Dur. sosok Gus Dur di mata Bro Giring? Kalau nggak salah itu menjadi salah satu sosok yang membuat Bro Ketum ini terjun ke politik. Gimana ceritanya Bro? Gus Dur itu, izin Pak Kiai, jadi setiap kali saya ngomong nih ke teman-teman, ke kader-kader, saya tuh punya mimpi. Mimpi saya tuh dari rahim partai ini akan lahir
Bung Hatta berikutnya, akan lahir Jokowi berikutnya, dan akan lahir Gus Dur berikutnya. Dan Gus Dur juga salah satu negarawan yang membuat kita juga membangun dan membesarkan partai ini. Gitu. Ngomongin belusukan, ada sosok nama lagi yang tak terpisahkan dari PSI, Jokowi. Wah, ya. Apa pesan dari Pak Presiden Jokowi kepada Bro Ketum? Saya turun ke Bandung, waktu itu total PSI di Bandung, di Jabar 1, Bandung dan Cimahi, kita dapat 90 ribuan suara. Dan itu kan nggak pakai politik uang, tapi apa? Politik keringat, politik hati. Kita turun terus. Dan itu kita belajar dari mana? Ya Pak Jokowi, setiap kali cuma kasih pesannya gitu Pak Kiai. Mas Giring, kalau mau menang ya harus siap keringetan. Bro, Ketum ini kita biasanya nih kalau aku lihat ketum-ketum partai mobilnya sendiri nih, beda sama tim-tim yang lain. Ini aku lihat rame ya, kayak mau study tour, atau inget zaman-zaman Study tour. Inget zaman band nih, biasa kan ramean. Ramean. Iya. Kenapa nih? Karena satu, kita pengen produktif ya. Jadi di sini protokolernya sudah ada, tim protokoler ada, ajudan ada, PA ada, sampai tim dokumentasi. Tujuannya apa? Agar sistem ngeditnya juga cepet. Jadi apapun yang kita langsung shoot, nanti Damar ngedit, langsung kita produce di sini, approval juga di sini, ini kurang oke nih, langsung naik gitu. Dan kita rasa juga akhirnya jadi meningkatkan solidaritasnya juga dong. Solidaritas ya. Soalnya kalau di mobil cuman sendiri gitu kan, aduh kayak boring banget kan. Sedangkan kalau ini kan anak muda nih, saya kan juga harus belajar banyak dari mereka. Mereka kan muda-muda, hebat, semangat. Dan ya mereka ya saya selalu salut sama mereka karena ya satu, saya belajar banyak, kedua energi yang mereka kasih juga ke saya juga banyak. Gitu. Jadi canggung nggak sih biasanya kan kalau ada ketum yang lainnya nih, kader-kadernya? Kagak, mau kita celah-celahan juga. Coba ya, kan Oke. Bro Ketum. Coba tanya nih sama ayo teman-teman nih. lo, dang. Nih teman-teman kan biasa nih bareng Bro Ketum nih. Canggung nggak sih? Enggak sih. Terpaksa gitu? Enggak sih, tapi nego. Lumayan ya, maksudnya kalau sama ketua umum pasti ada gap. Cuman kan kalau di sini tuh beda. Hilang gitu loh. Biasaan Bro Ketum nih, ngapain aja sih kalau lagi perjalanannya kan lama-lama 5 jam, 4 jam. Bercanda. Tiba-tiba ada aja gebrakannya gitu. Apa Mencela tuh? salah satu di mobil ini gitu. Yang jadi bahan tertawa. Siapa yang biasa bahan tertawanya? Damar lah. Satu suara ya? Damar. Pantesan dari ini diem aja ya? Damar diem aja. Soalnya Damar juga emang apa ya, pengen dicela banget, kita kan pengen dibully banget. Ya sengaja kita taruh duduk di belakang, kalau duduk di depan muntah nanti. Pernah waktu itu Damar suruh depan kan, Mar lo ngedit sebelah gua. Iya siap. Tapi beda sama yang tadi kan. Ini apa nih biasanya kalau Sup ayam kampung. ini langganan yang kesini kalau paling enggak, ini dikasih tau kader. oh, Kebetulan kader langganan di sini. Katanya kalau setiap kali ada tamu pasti selalu di sini. nih sok. Nah biasanya kalau misalnya keliling-keliling terus keluar kota, bahkan tadi seminggu bisa 4 kali ya. Itu gimana sih jaga stamina-nya? Nomor satu paling penting adalah tidur yang cukup. Jadi saya selalu sama tim disiplin. Jam 10 tuh sudah pasti masuk kamar dan tidur. Jam 6 bangun, terus meditasi, berdoa, dan setengah 8 sudah di restoran, jam 8 udah berangkat. Jadi udah ritual, emang harus disiplin kan. Sedangkan kan kita harus all out ketemu sama warga. Kita nggak bisa nunjukin sedikit pun kita tuh capek. Kita harus nunjukin bahwa kita itu adalah datang ke sana untuk menghibur, nemenin. Ya kayak tadi kan Naya lihat sendiri ada yang nangis. Ya kan kita harus peluk mereka, kita harus hadir buat mereka. Itu sih. Kalau itu untuk internal PSI sendiri seperti apa kondisinya? Kalau nggak salah udah kader-kader baru juga yang masuk ya, Bro ya, kayak Gus Faris dari anaknya Gus Dur. Nah itu gimana ini? Perannya apa sebenarnya? Yang jelas sih kita sekarang sudah semakin solid. Kita harus declare ya. Kemarin kan Banyak nih gonjang ganjing ya kan. Banyak kan teman-teman nggak tahu juga.
Ya ada beberapa yang keluar, tapi yang masuk kan ribuan. Nah, itu yang Ribuan loh, nggak bukan tahu tuh ratusan ya. loh, ribuan. Karena apa? Contohnya caleg aja kan yang daftar banyak. Sampai di DKI Jakarta, calegnya udah overload. Yang jatahnya cuma 106, sekarang yang daftar udah 300. Berarti harus diseleksi. Di Tangsel juga seperti itu. Di Bandung juga overload. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa banyak caleg yang baik dari partai internal dan dari eksternal partai juga nyalek ke kita. Dan seperti Gus Faris juga membawa kekuatan baru buat kita. Strategi pengalamannya Gus Faris selama dia di partai lain, selama dia juga ikut dalam proses pembangunan bangsa dan negara ini, cara dia ngomong ke orang, sis harus dengerin Gus Faris ngomong. Wah, itu kalau Gus Faris udah ngomong, waduh kayak kita aja laki-laki terkesima, apalagi yang perempuan kan gitu. Terhipnotis gitu. Gitu, keren banget. Dan cara dia ngedeketin orang untuk nyalek itu juga luar biasa. Makanya kita bagi tugas, Gus Faris fokus di Jawa Timur, nanti ada yang fokus di Jawa Barat, ada yang fokus di Jawa Tengah, ada yang fokus di Kalimantan, ya semua bagi tugas. Jadi untuk komunikasi politik dengan partai lain atau itu juga sudah mulai dibangun? Dibangun lah, sama KIB sih yang paling sering. Benar, berarti KIB benar mau masuk gabung? Iya, Rencana pokoknya gampang aja kalau nanti calon presidennya KIB cocok dengan calon presidennya PSI pasti kita akan. Nah, berarti memang sudah membangun komunikasi. Iya, yang penting udah komunikasi. Sudah ada komunikasi. Kayaknya ini sayang kalau di Sayang, anggaran ayo. kita makan dulu deh. Kamu tuh bukanya lapar sekali tadi. Aduh. Udah. Karena ini Panasan ya tadi ya. Ya karena semangat tapi ya. Seru nggak tadi? Seru banget. Foto tuh happy rasanya. Kuat banget. Sok, karena kan